Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Silaban dengan NPM 231100042. Di sini saya akan memaparkan tentang respon iman atas kasih karunia. Respon iman atas kasih karunia. Tantangan teologi modern. Ekstrim legalisme. Kecenderungan dalam tradisi gereja konservatif yang menekankan ketaatan formalistik atau hukum tanpa dilandasi kasih sejati. Kondisi ini menjebak jemaat dalam formalitas ritual yang mengabaikan pemulihan esensi hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Arus antimonialisme. Ajaran modern yang sangat menekankan berkat dan penerimaan absolut secara instan, namun melakukan tuntutan hidup kudus, mengakibatkan budaya konsumerisme rohani yang permisitif, mendewasakan kepuasan batin tanpa pembaharuan karakter iman. Transformasi batiniah. Yang pertama, pembaharuan pikiran atau budi. Berdasarkan ajaran Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2, transformasi rohani sejati bermula dari pembaharuan cara berpikir agar tidak lagi serupa dengan pola pikir duniawi. Yang kedua, proses yang kontinu. Sebagaimana tertulis di 2 Korintus 3 ayat 18, pemulihan ini merupakan proses bertahap dan progresif yang dipimpin oleh Roh Kudus demi mencerminkan kemuliaan Allah. Adapun rumusan masalah dan tujuan, yang pertama kajian teologis, memahami definisi makna esensial serta dasar-dasar Alkitab dari kasih karunia Allah bagi orang percaya. Yang kedua, proses pemulihan, menelaah proses pembentukan dan dinamika transformasi kehidupan orang percaya melalui anugerahnya. Yang ketiga, ciri karakter baru, mengidentifikasi empiris ciri-ciri nyata kepribadian yang telah ditransisikan oleh kasih karunia. Hakikat kasih karunia, anugerah tanpa kelayakan. Kasih karunia atau sola gratia adalah kemurahan hati Allah yang tak bersyarat, dianugerahkan secara berlimpah demi menyelamatkan manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran sejati datang melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, namun karunia melimpah dari Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Iman, pintu masuk anugerah. Yang pertama, hadiah dan tangan penerima. Kasih karunia adalah hadiah terindah Allah yang tidak bisa diusahakan. Namun, iman bertindak sebagai tangan rohani yang diulurkan untuk menerima hadiah agung tersebut dengan tulus. Yang kedua, dasar untuk berdiri teguh. Setelah diselamatkan, iman memposisikan kita untuk berdiri teguh di dalam anugerahnya. Hubungan dengan Allah kini berjalan di atas rasa syukur dan relasi pribadi, bukan lagi intimidasi hukum. Menemukan tujuan sejati. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuan mulianya. Menurut dari Rick Warren, The Purpose Driven Life. Ciri-ciri karakter baru. Yang pertama, pembaruan karakter holistik. Perubahan menyeluruh yang merasuk ke dalam cara berpikir, perkataan, sikap, dan pola tindakan sehari-hari secara otentik. Dua, buah-buah roh yang nyata. Menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri yang berdampak positif bagi lingkungan sosial. Tiga, iman yang teguh. Memiliki kedamaian rohani yang stabil saat menghadapi ujian hidup, penderitaan, dan tidak mudah putus asa karena berstandar pada Roh Kudus. Keempat, kehidupan melayani, kerelaan hati yang tulus untuk mengampuni orang lain, serta aktif menolong sesama tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan materi. Adapun kesimpulan dan saran praktis yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama, respon iman aktif. Orang percaya harus terus memupuk relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, meditasi firman, dan ketaatan yang dibangun atas kasih karunia. Dua, peran pendidikan. Gereja dan instansi seperti mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan harus menekankan pemahaman anugerah yang membebaskan sekaligus menuntut kekudusan. Yang ketiga, praktek
sosial nyata, menerapkan hakikat kasih karunia dengan tulus melalui pengampunan, kerendahan hati, dan pengorbanan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikianlah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang respon iman atas kasih karunia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.